Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Samsamtek akan menjelaskan hasil akhir proyek kami yang bernama Kedai Sans Application. Saya sendiri Alvin Aditya Pangestu. Saya sendiri Elvira Nanda Purnama. Saya sendiri Hana Pratiwi Sendayani. Saya sendiri dengan Muhammad Akmal Hafiz. Kedai Sans sendiri kopi yang bernuansa retro yang dilengkapi dengan live music di dalamnya serta berbagai macam minuman terutama kopi yang menjadikan kedai ini digemari anak muda. Dari permasalahan ini sendiri saya melihat betapa kedai ini masih minim sekali sistemnya, gimana sistem ini masih manual. Untuk menulis catatan pemesanan itu masih tulis tangan. Pemasarannya hanya pemesanan dan pembayaran saja. Dan saya melihat solusi untuk bisa mengatasi hal ini seperti apa, dan saya mendapati solusi karena pemesanan masih menggunakan konsep manual atau tulis tangan. Oleh karena itu, untuk mempermudah penjualan dan pelayanan, akhirnya kami memutuskan untuk mengganti sistem yang berguna untuk mempermudah dan pelayanan penjualan kedai tersebut. Dan Kedai Sans aplikasi terbuat dari GUI yang di dalamnya terdapat frame pemesanan, kasir, dan stok barang. Spesifikasi proyek akhir, seperti proyek dibuat dengan NetBeans, menerapkan konsep objek, kelas, dan konstruktor dan metode, menyediakan atau membuat interface. Dan di sini, poin bonus yang kita kerjakan, terkoneksi database, ini codingannya, dan ini database stok barang, ini codingannya, dan ini database kasir, ini codingannya. Dan aplikasi dapat menyimpan dan mengambil data dari database. Jadi di kasir itu kita bisa menambahkan menu yang ada di database seperti kopi. Kita mau menambahkan varian kopi, bisa nambahkan di database stok barang dan dimunculi di kasir, di GUI kasir. Dan aplikasi dapat membaca dan atau menulis ke filenya ini sendiri. Di sini kita ada GUI tampilan utama. Yang pertama, di sini ada Samsamtek sebagai kelompok saya, Kedai Sans ini nama aplikasinya. Di sini ada 3 button. Satu button kasir akan menampilkan sebuah GUI kasir. Nah, di GUI kasir ini kita ada database stok barang, ini menu dari yang kita punya, yang diinput dari stok barang dan ditampilkan ke menu ini. Nah, di sini ada kolom pemesanan, di mana nanti si pemesan bisa melihat dari menu ini, terus nanti si kasir memasukkan nama yang ada di menu. Nama yang ada di menu, cappuccino. Dan harga ini akan otomatis ditampilkan melalui database yang sudah disediakan. Untuk jumlah, kita yang menentukan. Apabila 2, jumlah harga satuannya akan dikali. Dan ini juga harus di-enter, akan mencetak harga kali dari harga satuan. Dan subtotalnya bakalan dikali tax 10%, itu pajak, dan total harga pemesanan ada 44. Nah, kalau misalnya bayar cash-nya ada 6.000 atau 60.000, dia akan kembali 16.000. Di sini ada kelihatan untuk mempermudah si yang jaga kasir ini untuk menghitung berapa kembalian uang yang dikasih oleh pemesan. Nah, setelah itu kalau mau dihapus semua kita clear. Dan contoh untuk pemesanan yang 2, tadi kan pemesanan cuma 1. Kalau yang ada 2 pemesanan, kita tarik harga satuannya 15.000 dikali 2, enter, dan terus taruh latte. Harganya 2.000 dikali 3. Nah, jadi dia bisa semua sampai 6.
IP dikali 2. Nah, harganya tetap dikali 10% untuk biaya pajak, dan harga ininya segini, dan uang yang dikasih sama pemesan 200.000 dan kembalinya kita tidak sulit untuk menghitung lagi. Jadi kembalinya 61.000. Untuk itu kita exit dan kita balik ke menu, kita lihat stok barang. Stok barang ini untuk melihat atau menambahkan barang yang tersedia atau menu tambahan. Nah, di sini ada button new untuk menambah stok barang. Contohnya kita klik new dulu. Kalau tidak diklik dia nggak bisa input. Klik new, baru kita bikin ID-nya, mau ID misalnya B untuk bubble 001. Apa ininya? Bubble. Ini untuk ID aja. Yang kedua nama barangnya bubble. Ada bubble stok barangnya ada 66 misalnya. Harga satuannya 20.000. Nah, di sini bisa kita save, pencet button save untuk men-save database yang ada di sini. Data berhasil dan ditambahkan menjadi bubble. Nah, nanti yang ada di sini akan ditampilkan di kasir tadi untuk bisa ngeliat menu. Dan untuk di sini juga ada button delete, misalnya kita pengen hapus menu yang sudah habis stoknya, kayak misalnya ya di sini ada fitur ID untuk mempermudah kita untuk mencari stok barang. Seperti kita pengen mencari stok barang green tea nih. Green tea ID-nya kan S berapa tuh? 0005. Kita search. Nah, akan ditemukan stok barang ini. Apabila kita pengen update menjadi 26, kan di sini green tea ada 24 stok barangnya. Kita update, jebret jadi 26. Ya, apabila kita pengen hapus barangnya karena stoknya habis, misalnya kita hapus tadi lagi aja ya green tea ya, untuk mempersimpel green tea. Jebret. Nah, kita hapus data ini. Nah, data yang tadi green tea kehapus. S005 kehapus ID-nya. Nah, kalau yang ini taruh kita K 0009. Kalau fitur ini untuk kita nambah lagi, nambah barang untuk mempermudah di clear. Nah, baru dia nggak bisa kepencet lagi kalau misalnya belum pencet button new. Baru bisa kepencet. Nah, kita balik lagi ke menu. Di sini ada button exit untuk menutup GUI tersebut. Ya, cukup sekian presentasi proyek PBO kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.